Mahkota Mayangkara 665. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-665 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Mas Niko sebagai Resi Mahalalita, Sunario sebagai Arya Tada, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Amir sebagai Kuda Parasuta, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.
Baru beberapa saat Rakuti bicara pada Pangpung dan Linggawasa, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda berhenti dan menghadang tepat di depan mereka. Rakuti kesal bercampur curiga. Hei! Siapa kau? Jawablah! Siapa kau? Katakanlah terus terang. Apakah kau Telik Sandi Majapahit? Penunggang kuda itu hanya diam. Jaraknya cukup jauh, kurang lebih 100 langkah, tepat berada di depan Rakuti. Orang itu memandang Rakuti dengan tatapan penuh arti. Ada sinar kelembutan terpancar dari sana. Ada sinar kasih yang dalam dan tulus. Tetapi bagi Rakuti, semua itu tidak ada artinya. Hei! Kenapa diam? Katakan terus terang. Apakah kau Telik Sandi Majapahit yang sengaja dikirim untuk memata-matai kami? Kalau benar, katakanlah siapa yang telah melapor ini semua pada pemerintah Majapahit. Hayo jawablah! Jawablah! Atau kau memilih mampus di tanganku? Kurang ajar. Dia malah lari. Bah! Kalian di sini saja. Menunggu aku membereskan orang itu. Ya, ya, ya. Rakuti memacu kudanya cepat-cepat mengejar orang di depannya. Hatinya panas dan kesal karena orang itu berani menghadang perjalanannya di saat dia dan 700 pasukannya akan memasuki batas kota Raja Majapahit. Hei! Jangan lari pengecut! Hea, hea, hea! Berhenti! Rakuti yakin penunggang kuda itu adalah Telik Sandi Majapahit yang dikirim untuk memata-matai gerakannya. Hari kudanya dipercepat. Namun semakin cepat dia memacu kudanya, si penunggang kuda di depannya justru semakin cepat pula melarikan kudanya. Kenapa cepat sekali dia hilang dari hadapanku? Oh, hutan di depan ini begitu lebat. Apakah mungkin dia masuk ke dalam hutan? Orang macam apa dia itu? Kenapa bisa mengecoh Rakuti? Rakuti memaki-maki sendiri. Buruannya hilang begitu saja. Di depannya terpampang hutan yang lebat. Mata Rakuti mengawasi setiap pohon-pohon besar. Kalau buruannya itu sembunyi di baliknya. Namun tak ada tanda-tanda adanya manusia di sana. Bangsat benar orang itu. Bisa membawaku sampai ke tepi hutan ini. Sepintas lalu, aku seperti pernah melihat sosoknya. Tapi entah di mana. Aku lupa-lupa ingat. Rakuti mencoba memusatkan pikirannya untuk mengingat-ingat sosok orang yang dikejarnya. Tapi berkali dia coba mengingatnya, berkali pula ingatan itu sirna. Jelas. Aku pernah melihat sosoknya. Aku pernah bertemu orang itu. Tapi di mana? Orang itu pasti sengaja memisahkan aku dari Pangpung dan orang-orangnya. Dia pasti punya maksud-maksud tertentu terhadap diriku. Atau jangan-jangan dia benar Telik Sandi yang dikirim untuk memata-matai gerakanku. Tapi dari mana dia tahu? Apakah Ratanca yang melaporkannya? Apakah Arya Tada mulai mencium gerakanku? Apapun terjadi dan bagaimanapun kejadiannya, aku tetap pada tekadku mendobrak Majapahit. Tahta Majapahit sebentar lagi ada dalam genggamanku. Tidak ada alasan untuk mundur.
Tidak ada alasan untuk berpikir dan menimbang kembali. Keputusanku sudah tetap. Merebut kekuasaan Majapahit dari tangan Jaya Negara. Keparat! Kau lewat di belakangku. Hah? Dari mana orang itu munculnya? Tiba-tiba saja melintas di belakangku. Sambil menuntun kudanya berjalan pelan-pelan, Rakuti memasuki hutan lebat itu dengan kewaspadaan yang tinggi. Dia yakin penunggang kuda yang dikejarnya itu jelas-jelas memasuki hutan lebat itu. Tapi sampai di suatu tempat, dia jadi ragu karena tidak ada jalan setapak lagi yang bisa dilalui. Benar-benar aku dipermainkan. Cepat sekali dia menghilang. Jejaknya pun tak ku ketahui. Setauku, tidak ada seorang pun prajurit Majapahit yang mempunyai kemampuan seperti ini. Kalau aku sampai bisa dipermainkan begini, tentulah orang ini bukan orang sembarangan. Kau bingung mencariku, anak muda? Kebingungan itu adalah kebingunganmu mencari dirimu sendiri. Kau lagi? Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau kaget? Kau selalu mengikuti aku kemanapun aku pergi. Kau selalu ada dimanapun aku berada. Katakanlah, sebenarnya apa yang kau maui dariku? Kenapa itu kau tanyakan kepadaku? Tanyalah pada dirimu sendiri. Kau pasti bisa menjawabnya. Hanya saja kau selalu tak mau mendengar jawaban itu. Kau selalu bicara tak keruan padaku. Ayo, katakanlah, mengapa kali ini pun kau datang menghalangiku? Puncak cita-citaku sudah di depan mata. Jadi tak ada gunanya lagi kau menentangku. Aku tidak menentangmu, anak muda. Aku hanya ingin mengembalikan persoalan ke tempatnya yang sebenarnya. Persoalan apa? Persoalan dirimu sendiri. Apa pedulimu? Apa peduliku? Ya. Kau memang tidak pernah mau peduli. Meskipun hal itu menyangkut dirimu sendiri. Cobalah bersikap jujur, Rakuti. Aku sudah cukup jujur, Resi Mahalalita. Jujur terhadap diriku sendiri yang menghendaki kekuasaan ada di tanganku. Lagi-lagi soal kekuasaan. Iya, kekuasaan tertinggi Majapahit harus ada di tanganku. Dan itu sudah menjadi tekadku. Apakah kau lupa, Rakuti? Bahwa kekuasaan yang sedang kau cari dan kejar itu hanya bersifat semu. Sementara bahwa kekuasaan yang kau idam-idamkan itu hanyalah mahkota Mayangkara. Lagi-lagi itu yang kau ucapkan. Karena memang hanya itu yang dapat kukatakan kepadamu. Kali ini yang terakhir kau menemui aku. Besok, lusa, atau entah kapanpun, aku tak ingin lagi kau bertingkah seperti ini. Karena saat itu
Aku sudah menjadi raja. Raja Majapahit. Raja Majapahit. Lalu untuk berapa lama kau akan dan ingin menjadi Raja Majapahit? Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Rakuti, ini peringatan terakhir untukmu. Batalkanlah keinginanmu yang tidak layak itu. Batalkan? Bah! Kau menyuruhku membatalkan rencanaku dan mengatakan keinginanku sebagai sesuatu yang tidak layak. Bah! Kurang ajar benar kau ini. Ya, keinginanmu itu sebenarnya tidak layak. Ingatlah, keinginan adalah musuh seseorang. Keinginan adalah musuh seseorang. Apa maksudmu? Kau menjadi musuh dari keinginanmu sendiri. Tidak. Antara aku dan keinginanku adalah satu. Karena setiap tarikan nafasku adalah keinginanku menjadi Raja Majapahit. Hah. Jadi jangan coba-coba mengatakan di hadapanku bahwa keinginan adalah musuh seseorang. Rakuti, sekali lagi kukatakan bahwa memang benar keinginan adalah musuh seseorang. Dan kau telah menjadi musuh dari keinginanmu sendiri. Diam! Tutup mulutmu. Aku tak mau lagi dengar semua ocehan yang tidak keruan itu. Rakuti, sadarlah. Kau kira aku gila? Sebelum terlambat, Rakuti. Bah! Tidak ada kata terlambat bagi Rakuti. Semua sudah diambang pintu. Di depan mata. Jadi kau tak usah ikut campur urusanku. Minggir! Dan jangan coba lagi berani tampil di depanku. Oh, aku akan selalu bersamamu. Ada di sekitarmu. Kalau begitu, tidak ada jalan lain kecuali membunuhmu. Kita tinggalkan sejenak Rakuti yang sedang berhadapan dengan Resi Mahalalita di hutan lebat. Suasana senja sudah mulai sirna digantikan malam. Majapahit kelihatan muram. Di salah satu ruang istana kepatihan, nampak Pegel Gajah Mada tengah menghadap Mapatih Aryatada. Tidak ketinggalan kuda Parasuta, tampak pula mendampingi Gajah Mada dalam pertemuan itu. Jadi kau tidak mendapatkan apa-apa dalam penyelidikan itu? Tak ada yang bisa kita jadikan pegangan, Kakang. Nampaknya sepi-sepi saja. Tidak ada tanda-tanda adanya kegiatan yang mengarah pada rencana pemberontakan. Lalu pertarunganmu dengan orang yang kau duga sebagai gurunya Rakuti? Dia cukup mumpuni. Sulit untuk ditundukkan. Pukulan aji segara geninya luar biasa. Sudah pasti Rakuti pun memiliki pukulan yang sama. Jadi jelasnya, Kang, Rakuti tidak boleh dianggap enteng. Sudah saya duga. Pembunuh Rasemi dan Rawedeng adalah orang yang tidak bisa dianggap enteng. Saya sendiri pun belum tentu mampu menghadapinya. Iya, dia sangat berbahaya, kuda Parasuta. Hindarilah bertemu dengannya. Adi Bekal, apakah kecurigaan kita terhadap Rakuti akan kita hentikan? Tidak, Kakang. Meskipun dalam penyelidikan saya belum menemukan sesuatu yang berarti, tapi bukan penyelidikan dan pengawasan harus kita hentikan. Rakuti tetap sebagai orang yang berbahaya, yang wajib kita curigai. Hanya pembuktian nyata saja yang belum kita bisa peroleh. Karena menurut hemat saya, pemberontakan sewaktu-waktu pasti terjadi. Tapi kapan dan entah bagaimana, itu yang masih harus kita amati. Ternyata dia lebih licin dan licik daripada Ramapati. Saya kira kekejamannya juga melebihi Ramapati.
Iya, sudah waktunya kita siaga. Ramapati tidak ada. Muncul Rakuti. Dua-duanya tidak jauh berbeda. Bahkan mungkin dalam segala hal melebihi daripada Ramapati. Adipegel, Saya, Kakang Patih. berjaga-jagalah. Sepertinya tidak lama lagi pemberontakan itu akan terjadi. Seperti yang kau laporkan, Rakuti sedang tidak berada di tempatnya. Ya, besar kemungkinan ada kaitannya dengan rencana pemberontakan. Baik, Kakang Patih. Dan kau Kuda Parasuta, Saya Gusti Patih. terus awasi keadaan rakyat banyak. Segera melaporkan pada Pegel Gajah Mada bila terjadi sesuatu yang kau anggap mencurigakan. Baik Gusti Patih. Sementara itu, jauh di luar kota Raja Majapahit, Rakuti dengan ganas menyerang Resi Mahalalita dengan sambaran-sambaran tombak pendek andalannya. Berkali Rakuti menikam arah lambung, namun berkali pula Resi Mahalalita dapat menghindar dengan mudah. Rupanya, Rakuti benar-benar ingin membunuh Resi Mahalalita karena serangan-serangannya tidak bisa dianggap ringan. Ayo, seranglah aku. Jangan kau kira aku tak mampu menghindar. Mampus kau, Resi Keparat. Ya! Rakuti benar-benar ingin membunuh lawannya. Setiap serangan mengandung hawa pembunuhan. Sementara di pihak Resi Mahalalita hanya menghindar ringan melompat ke sana kemari dengan manis. Lama-lama Rakuti kesal karena lawannya hanya berlompat-lompatan tanpa ada serangan yang berarti. Hei, kenapa hanya berlompat-lompatan? Ayo, seranglah aku. Jangan kau kira aku tak mampu menghindar dari seranganmu. Ayo, seranglah aku. Aku tidak akan menyerangmu, Rakuti. Aku tidak akan membunuhmu. Karena aku tidak lebih dari dirimu sendiri, Rakuti. Mulai lagi kau membual. Aku adalah dirimu, sahabatmu, hati kecilmu, dan yang selalu memberimu petitah-petiti. Tutup mulutmu. Kebal telingaku mendengar bualanmu yang hanya membuat semangatku lemah, keinginanku lemah. Enyalah jauh-jauh dari hadapanku. Enyalah! Kau salah, Rakuti. Aku tidak pernah membuat semangat dan keinginanmu lemah. Tidak. Aku hanya ingin mengembalikan semangat dan keinginanmu pada keadaan yang sebenarnya. Kau telah terlanjur melangkah terlalu jauh. Persetan dengan ocehanmu. Mengapa melompat ke atas pohon? Ayo, seranglah aku. Bunuhlah. Bunuhlah aku daripada kau membunuh semangat dan keinginanku. Aku tidak akan membunuhmu, Rakuti. Bah! Rupanya kau cuma ingin meremehkan aku. Jangan dikira aku tak bisa mengejarmu ke atas pohon itu. Ya!
Pertarungan kembali berlangsung. Rakuti berada di pihak yang menyerang, sedang Resi Mahalalita selalu di pihak yang bertahan. Pertarungan berlangsung seru. Tanpa terasa, mereka telah berada di dalam hutan sebelah utara desa Canggal. Rakuti tidak sadar kalau dirinya sudah terpancing jauh dari Pangpung dan teman-temannya. Dia seolah tak peduli berada di mana, karena perhatiannya tertuju hanya pada Resi Mahalalita yang harus dibunuhnya. Rakuti benar-benar tidak tahu dan tidak sadar kalau dirinya terpancing ke dalam hutan sebelah utara desa Canggal. Dia terus merangsak habis-habisan lawannya. Tak ada ampun lagi dalam setiap serangannya. Hawa pembunuhan benar-benar telah merasuki dirinya. Ombak pendek Patmayoninya menyabet kiri kanan dan menebas bagian atas dan bawah. Sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu dia akan terjatuh juga. Demikianlah Rakuti terus menyerang dengan garang, sementara Resi Mahalalita terus berlompatan menangkis dan menghindar. Hingga akhirnya, karena lelah selalu menangkis dan menghindar, suatu ketika mata tombak Patmayoni berhasil menggores dada Resi Mahalalita. Sang Resi mengaduh sedikit untuk kemudian jatuh terjerembab ke tanah. Sudah kukatakan, janganlah terus menghindar dan menangkis terus. Tapi kau bandel juga. Nah, rasakan sendiri akibatnya. Sekarang apa yang akan kau lakukan terhadapku? Apa yang akan kulakukan terhadapmu? Itu urusanku, bukan urusanmu. Untuk apa kau tanyakan? Aku hanya ingin berpesan. Ya, meski untuk terakhir kalinya, peringatan terakhir untukmu. Dalam keadaan terluka seperti itu pun, kau masih saja mau khotbah. Rakuti, sadarlah, kau telah melangkah terlampau jauh. Tidak ada gunanya. Ya, tidak, Rakuti. Buat apa mengejar bayangan semu? Kekuasaan sementara. Setan malas. Kenapa tak kau tutup saja mulutmu? Atau berdoa menjelang ajalmu, ha? Ini benar, Rakuti. Semuanya itu tidak ada gunanya. Benar-benar harus kupaksa tutup mulut rupanya. Perlahan-lahan Rakuti mendekati Resi Mahalalita yang sudah tidak berdaya. Tangan kanannya menggenggam erat tombak Patmayoni, sedang tangan kirinya berangkat mencekal rambut Resi Mahalalita. Rakuti, akan kau apakan aku? Akan kau apakan aku, Rakuti? Aku akan menutup mulutmu selama-lamanya. Kau akan membunuhku.
Aku akan memenggal lehermu. Oh. Nah, selesailah sudah tugasku. Resi Mahalalita tidak akan mungkin datang lagi mengganggu perjalanan cita-citaku. Di mana sekarang ini aku berada? Sepertinya aku ada di dalam hutan sebelah utara desa Canggal. Berarti aku sudah terpisah jauh dari Pangpung dan teman-temannya. Setelah menyarungkan kembali tombak Patmayoni ke dalam warangkanya, Rakuti melirik sebentar pada tubuh Mahalalita yang sudah terpisah dari kepalanya. Kemudian dia melangkah meninggalkan arena bekas pertarungan. Jalan untuk menuju ke arah semula tidaklah seberapa sulit, karena Rakuti tinggal mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan sepanjang jalan pertarungan. Hutan lebat di mana tadi perkelahian berlangsung membuka jalan baru. Di kiri kanan banyak pertumbangan pohon-pohon besar maupun kecil. Rumput ilalang pun menjadi rata dengan tanah. Rakuti melangkah bebas menuruti jalan baru yang membuka itu. Sudah hampir semalaman pertarungan itu terjadi. Rakuti merasakan langkah-langkahnya mulai lunglai. Malam hampir mencapai pagi, tetapi serangga malam di dalam hutan masih berdendang sepi. Lolong serigala itu, kenapa jadi menakutkan diriku? Serigala jahanam. Kalau saja dia ada di depanku, tentu sudah kubabat habis dengan tombak Patmayoniku ini. Kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa aku jadi ketakutan mendengar lolong anjing hutan itu? Bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba Rakuti merasakan ketakutan yang teramat sangat. Dia sendiri tidak tahu mengapa. Rasa takut itu datang tiba-tiba. Dia mencoba mengusir rasa takut itu. Tetapi semakin dia usir, justru rasa takut itu jadi semakin menekannya. Tidak. Aku tidak boleh takut oleh rasa seperti ini. Aku harus berjalan terus, menyusuri jalan yang membuka karena pertarunganku dengan Resi Mahalalita. Iya, tentu di depan sana Pangpung dan teman-temannya sudah mulai jenuh menunggu kedatanganku kembali. Rasa takut ini malah terus menghantui diriku. Rakuti, sudah puaskah hatimu? Sudah legakah perasaanmu? Sudah tenangkah dirimu, Rakuti? Aku seperti mendengar suara. Ya, suara itu seperti jauh, tapi dekat. Rakuti, sadarkah kau akan apa yang baru saja kau lakukan? Aku seperti mendengar suara Resi Mahalalita. Tidak. Dia sudah mati di ujung tombakku. Dia sudah tak bernyawa. Bahkan kepalanya telah kupisahkan dari badannya. Iya, benar.
Itu bukan suara Resi Mahalalita. Bukan. Sebab dia sudah mati. Sudah mampus. Rakuti, sadarkah akan apa yang telah kau lakukan? Oh, kau. Siapa kau? Di mana kau? Tidak usah kau cari di mana aku dan siapa aku. Kalau kau mau jujur pada dirimu sendiri, kau sudah pasti bisa menjawabnya sendiri, Rakuti. Oh, kau. Apakah kau Resi Mahalalita? Itu pertanyaan atau pernyataan? Kau sudah tewas di tanganku sendiri. Bahkan darahmu masih anyir di mata tombakku. Justru itulah, Rakuti. Apakah kau sadar atas apa yang telah kau lakukan? Aku membunuhmu. Memenggal kepalamu. Tidak, Rakuti. Kau salah besar. Karena yang sebenarnya adalah kau telah memenggal kepalamu sendiri. Oh, tidak. Tidak. Tidak! Lakukan kepadaku, itulah yang akan terjadi terhadapmu. Tidak, jangan takut-takuti aku. Aku tidak bermaksud menakut-nakuti dirimu, Rakuti. Aku bicara yang sesungguhnya. Tidak, pergi kau. Bagaimana aku harus pergi, sedang aku tidak berwujud? Kalau begitu diamlah. Diam. Jangan perdengarkan suaramu. Rakuti, suara itu akan selalu terdengar di hati kecilmu. Oh, sudah. Cukup. Jangan lanjutkan kata-katamu. Cukup. Rakuti seperti mendengar suara Resi Mahalalita kembali. Suara itu seolah menuntutnya, memanggilnya untuk melihat apa yang telah dilakukannya secara kejam dan tak berperi kemanusiaan. Rakuti berusaha membuang rasa takutnya. Dia berlari menyusuri jalan yang terbuka akibat pertarungan. Tidak! Oh, tidak! Jangan ikuti aku! Kau sudah mati! Jangan ikuti aku! Jangan! Tidak! Sudah semalaman Rakuti belum juga kembali mengejar orang itu. Ya, apakah Rakuti berhasil diperdaya penunggang kuda itu? Menurutku tidak. Karena Rakuti cukup punya pengalaman menghadapi pendekar pilih tanding. Tetapi kalau kenyataannya seperti ini? Iya. Aku memang agak resah. Penunggang kuda itu, kalau hanya orang biasa saja, tentu tidak seberani itu menghadang kita. Bahkan memancing agar Rakuti mengikutinya, mengejarnya. Apakah di Majapahit sudah banyak bermunculan para pendekar pilih tanding? Kita memang hanya bisa menduga-duga. Tapi menurut penuturan Rakuti, orang-orang kita tidak kalah dalam soal ulah kanuragan dengan para prajurit Majapahit. Kukira Rakuti cukup tahu persis kekuatan prajurit Majapahit. Nah, dengan kekuatan kita yang berjumlah 700 orang, ditambah lagi dengan orang-orang dari dalam sendiri. Ya, entah itu para narapidana pati maupun prajurit-prajurit yang sudah membelot.
Kukira pemberontakan ini pasti bisa berhasil. Tapi kemana Rakuti ini sebenarnya? Apa mungkin dia tersesat di dalam hutan? Kita jangan terpengaruh untuk cepat-cepat menyusul atau mencarinya. Siapa tahu ini adalah salah satu taktik pihak Majapahit untuk mencerai-beraikan kita. Tetaplah di tempat. Orang-orang kita sepertinya sudah tidak sabar. Ya, ingin cepat sampai di batas kota Raja Majapahit. Memang, menunggu seperti ini sangat menjemukan. Terlebih yang kita tunggu terlibat dalam persoalan yang sama sekali di luar perhitungan kita. Penunggang kuda yang menghadang itu sama sekali tidak masuk dalam perhitungan kita. Ternyata mampu menyita sepersekian waktu kita untuk dia menunggu di sini. Kalau tak ada penghadang itu, kukira sekarang ini kita sudah mendirikan tenda-tenda di tepi batas kota Raja Majapahit. Iya. Kadang pertempuran memang bisa terganggu dengan adanya soal-soal kecil. Sudahlah. Tidak perlu terlalu risau benar. Kukira tidak lama lagi pun Rakuti akan segera kembali. Pangpung dan Linggawasa dengan 700 orang bawahannya menunggu dengan resah karena Rakuti semalaman penuh belum juga kembali. Hampir saja salah satu dari mereka ingin beranjak menyusul Rakuti, tetapi mereka segera sadar akan kemungkinan pihak lawan memanfaatkan keadaan itu. Nah, apakah Rakuti akan kembali pada kelompoknya? Atau tersesat di dalam hutan karena dikejar oleh rasa ketakutannya sendiri setelah membunuh dan memenggal kepala Resi Mahalalita? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.